ceritakan dalam Al-Quran. Wa yaqulu rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, balikin saya, sisain ya Allah, 2 jam aja ya Allah, 2 jam aja ya Allah, balikin lagi hidup saya ya Allah, jangan sekarang ya Allah, setengah jam aja, dah setengah jam ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya bakal ngerjain kebaikan ya Allah, saya mau sujud dulu ya Allah, saya mau hadir majelis dulu ya Allah, saya mau sumbangin harta saya dulu ya Allah, saya mau minta maaf dulu ya Allah sama orang-orang yang pernah saya sakiti, yang pernah saya zalimi, yang pernah saya ambil haknya. Kalla, kata Allah, gak bisa lagi, gak bisa lagi. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Udah habis waktunya, udah habis waktunya. Terus saya bayangin juga, alangkah beruntungnya saya jika di saat dicabut nyawa saya. Alangkah beruntungnya dirimu jika di saat cabut nyawamu dibukakan pintu kasih sayangnya, dibisikkan di telinga hatimu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi nati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, wahai pemenang dalam kehidupan, yang selalu menghadirkanku dalam hatinya, yang selalu mengingatku dalam waktu-waktunya, yang selalu menjadikan aku alasan berbuatnya, yang selalu bercita-cita keridhoanku dalam hari-harinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saya gak bisa bayangin betapa senangnya saya andai di saat akhir hidup saya mendengar panggilan darinya, Halimah, waktumu pulang. Irji'i ila rabbik, saatmu kembali kepada Tuhanmu. Radiyah, kamu cinta padanya. Mardiyah, kamu pun dicintai olehnya. Kamu ridho padanya, Allah pun ridho padamu, Halimah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam tempat ternikmat surgaku. Gimana jika kamu di saat matimu disambut dengan keridhoannya? Saya selalu senang bayangin kalau saat dicabut nyawa saya, Nabi Muhammad berkenan hadir untuk saya. Sekurangnya sebagai seseorang yang selalu saya ceritakan di majelis-majelis saya, sekurangnya sebagai seseorang
yang selalu saya sebut-sebut namanya dalam hari-hari saya. Dan saya mengajak umatnya untuk selalu mendekat kepadanya. Katanya Nabi Muhammad kan manusia paling baik. Katanya Nabi Muhammad manusia paling dermawan. Katanya Nabi Muhammad selalu membalas kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang. Katanya Nabi Muhammad suka sebut-sebut orang yang suka menyebut-nyebut namanya. Saya berharap di saat saya meninggal dunia, Nabi Muhammad berkenan menyebut nama saya. Saya berharap di saat saya meninggal dunia, Nabi Muhammad berkenan menjemput saya. Saya rasa saat itu saya tak akan pernah ketakutan. Saya rasa jika itu terjadi kepada saya, tak masalah bagi saya, meski saya hidup di dunia nggak sempat punya anak. Saya rasa saat itu terjadi, nggak apa-apa hidup di dunia saya. Meski hari-hari saya berlelah-lelah, meski hari-hari saya andai tak ada siapapun menyayangi saya tak akan pernah masalah. Teman-teman, jika itu cita-cita saya, tidakkah sebaiknya juga jadi cita-citamu? Mati dijemput Nabi. Enak kan pasti? Mati dijemput Nabi. Bahagia pasti. Sekarang PR-nya satu. Pantas enggak? Tanyakan pada dirimu, sudah pantaskah saya menjadi seseorang yang apabila saya meninggal dunia, Nabi Muhammad berkenan menjemput saya? Tanyakan pada hatimu, teman-teman. Tanyakan pada dirimu, sudah cukupkah kamu mendekat selama ini kepadanya? Bukankah Allah jadikan ia sebagai pemegang kunci surga? Maka sedemikian tingginya Allah meletakkan dirinya bagi umat manusia. Jangan pernah mau jauh. Jangan mau jadi orang yang gak dikenal sama beliau. Mendekatlah, mendekatlah. Waktunya gak lama lagi. Kalau kamu dalam hidupmu jadi istri yang gak pernah disayangi sama suami, menurut saya gak apa-apa. Asal jangan jadi seseorang yang gak disayang sama Nabi. Sakit kamu nantinya. Kalau kamu dalam hidupmu, Bu, sesudah tua anak-anakmu sepertinya tidak terlalu peduli padamu, menurut saya nggak apa-apa. Asal Nabi Muhammad mau mengurusmu. Asal Nabi Muhammad mau peduli padamu. Asal Allah menyayangimu. Asal Allah mau mengurusmu. Jangan sampai kamu kehilangan Allah, kehilangan Rasulnya, hanya karena kamu sibuk mencari-cari dunia dan isinya.
Hanya karena kamu sibuk mencari-cari cinta manusia di atas muka bumi ini. Sengsara kamu kalau begitu. Hidupmu sisa sebentar. Segeralah berbekal. Umurmu sisa sebentar. Jangan lagi tunda-tunda kebaikan. Dalam umur yang udah Allah kasih sama saya udah lihat, saya udah lihat kematian menyedihkan sekaligus juga saya udah lihat. Kematian paling menyenangkan. Umi saya meninggal dunia hampir sebulan yang lalu. Belum sebulan. Kurang 3 hari, sebulan. 27 hari yang lalu umi saya meninggal dunia. Meninggalnya ringan banget. Padahal badannya gak ringan. Beliau cukup gemuk teman-teman. Apalagi di akhir-akhir hidupnya. Tapi saat jenazahnya dibawa, itu sampai yang ngiring jenazah tuh bilang, Masya Allah, Umi Nung, Masya Allah. Jenazahnya gak jalan, lari. Jenazahnya kayak gak lari, terbang. Padahal badan beliau cukup gemuk. Tapi tuh kayak lari gitu. Sampai abang saya tuh nyusul naik motor gak keburu juga. Yang ikut jenazahnya di belakangnya ikutan lari-lari teman-teman. Saya ketika melihat itu, saya jadi terbayang hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, jenazah tuh kalau lagi dibawa menuju kubur, itu akan teriak-teriak. Dengan teriakan yang didengar semua orang, semua makhluk, kecuali orang sama jin. Kecuali manusia sama jin yang gak bisa dengar. Sisanya yang lain semua dengar. Tikus dengar, kucing dengar, setan dengar, malaikat tentu saja dengar. Semua makhluk-makhluk dengar. Semut-semut teriakannya. Apa teriakannya? Kalau dia adalah tipe orang yang ketika meninggal dunia Allah tutupkan pintu rahmatnya, Nabi Muhammad gak sebegitu kenal sama dia sehingga tidak berkenan mensyafaatinya. Ketika dia meninggal dunia, hidupnya sibuk dunia mulu yang dia pikirin. Bahkan iman tercabut dari hatinya di saat sakaratul maut. Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ketika dia dibawa menuju kuburnya, dia berteriak, Ya wailakum aina tadhabuna bi irji'uli. Kembalikan saya ke rumah, saya gak mau pergi. Kalian kemana bawa saya? Tolong balikin saya ke rumah saya. Saya gak mau jauh dari anak saya. Suami saya mencintai saya. Saya akan lakukan apapun buat dia, tolong balikin saya. Saya punya rumah yang nyaman. Udah saya bangun rumah saya. Udah saya baru pasangin AC rumah saya. Balikin saya ke rumah saya. Adakah kamu mau menjadi yang kesekian yang berteriak seperti itu? Kata Nabi Muhammad, atau pemenang-pemenang kehidupan, atau orang-orang yang berhasil melampaui dunia. Dia berhasil lewat dari urusan dunianya. Hidup dengan taat. Sebab dia tahu ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dia tahu hidup hanyalah sesaat.
Dia jadikan saat-saat dalam hidupnya sebagai waktunya untuk mengerjakan taat. Dia tahu hidupnya hanya sebentar, karenanya dia pakai hidupnya itu untuk mendekat kepada kekasih pencipta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun berhasil pulang dari dunia ini dengan membawa rahmatnya Allah, dengan membawa cintanya Rasulullah. Maka ketika rohnya dibawa, ketika jasadnya dibawa, jenazahnya dibawa, saat itu ia pun berteriak-teriak, asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghaira ghadban. Cepetan bawa saya, jangan lelet-lelet, ayo buruan, saya udah gak sabar berjumpa Allah yang maha rahman. Ia telah menemui saya dengan keridhaan. Segerakan bawa saya, cepetan bawa saya. Saya sudah tak sabar lagi untuk bersama kekasih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada salah satu dari dua kelompok orang ini, kamu akan menjadi. Kepada salah satu dari dua kelompok orang ini, kamu akan menjadi salah satu dari keduanya. Di sisa waktu yang Allah beri padamu, di sisa waktu yang Allah beri padaku, mari segera memastikan langkah, teman-teman. Mari segera memastikan langkah. Sayyidina Bilal bin Rabah dan para sahabat-sahabat yang lainnya kurang lebih sama, dengan cerita yang berbeda-beda. Kurang lebih sama dengan cerita yang berbeda-beda. Sayyidina Bilal ketika datang sakaratul maut, saat beliau terlihat seperti kesakitan, menggigit bibirnya, menggenggam tangannya, berkerut dahinya, istrinya berteriak-teriak, wa karbah ala Bilal, wa karbah ala Bilal, dusiannya Bilal, kesian Bilal. Bilalnya kemudian justru berteriak, wa tarabah gadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Kamu salah, ucapkan alangkah beruntungnya Bilal, senengnya Bilal, karena Bilal besok hari sudah bersama dengan kekasih hati Nabi besar Muhammad dan para rombongannya. Nabi Muhammad dan rombongannya. Nabi Muhammad punya rombongan. Adakah kamu pantas untuk menjadi salah satunya? Teman-teman saudaraku sekalian, rombongan Nabi Muhammad hamba-hamba Allah yang soleh-soleha. Rombongan Nabi Muhammad hamba-hamba Allah yang bersih hatinya. Rombongan Nabi Muhammad hamba-hamba Allah yang tidak ada kebencian kepada siapapun dalam hatinya. Rombongan Nabi Muhammad orang-orang yang menjaga salatnya. Rombongan Nabi Muhammad anak-anak yang berbakti pada orang tuanya. Rombongan Nabi Muhammad adalah pasangan yang menjaga hak pasangannya, entah istri ataupun suami. Rombongan Nabi Muhammad adalah orang-orang tua yang menyayangi dan mendidik anak-anaknya dengan jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Saudaraku sekalian, duniamu ini semuanya akan kamu tinggalkan. Gak usah bela mati-matian apa yang tidak kamu bawa mati. Gak usah segitunya sama sesuatu yang tidak akan kamu jadikan bekal menuju kuburmu nanti. Yuk, benerin langkah. Mari taubat pada Allah SWT.
Ya Allah, ampuni kami dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni kami dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni kami semua dengan berkat Nabi Muhammad. Tatkala ajal datang menjemput kami, ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Kami ngaku, ya Allah, ada begitu banyak dosa yang sudah kami lakukan, yang jika Engkau mau memperhitungkan dosa-dosa kami, tak ada siapapun di antara kami yang selamat, ya Allah. Ya Allah, kami tahu di masa lalu kami adalah seseorang yang belepotan dengan dosa. Kami tahu ada banyak di antara kami yang jika Engkau memperhitungkan dosanya, tak akan ada kesempatan baginya untuk selamat kelak di akhirat. Akan tetapi pada hari ini kami bertaubat padamu, ya Allah. Ampuni dosa kami sebelum kami mati, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan biarkan ada satupun di antaranya yang tersisa. Semuanya, ya Allah. Ampunin dosanya. Semuanya, ya Allah. Ampunin dosanya. Yang dosanya kecil ataupun besar, yang dosanya sedikit ataupun banyak, ampunilah semuanya, ya Allah. Kasihanilah dia, ya Allah. Ampunilah dosanya, ya Allah. Kasihanilah dia, ya Allah. Allahumma, ya Allah. Ada bahkan di antara kami yang tidak terlalu takut karena justru terlalu besar dosanya, ya Allah. Ia tidak mengerti tentang-Mu, ya Allah. Ia tidak mengerti betapa bahayanya kehidupan yang akan ia jalani nantinya jika Engkau tidak mengampuninya. Ampunilah dia, ya Allah. Ampunilah semuanya, ya Allah. Di sisa hidup kami minta padamu, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisi-Mu dari segala perbuatan dosa, jagakan kami juga bersama mereka, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menjadikan kehidupan yang begitu indah untuk para wali-wali-Mu, untuk orang-orang mulia di sisi-Mu, untuk para guru-guru kami, ya Allah, yang begitu indah menjalani kehidupannya. Allahumma, ya Allah, sertakan kami bersama mereka, ya Allah. Pandang kami sesudah Engkau memandang mereka, ya Allah, dengan pandangan yang sama. Seperti mana Engkau melihat Habib Umar bin Hafid, lihatlah kami. Seperti mana Engkau melihat Hubabah Nur, lihatlah kami. Seperti mana Engkau melihat Habib kami, seperti Engkau telah melihat guru-guru kami, ya Allah, Hubabah Bahia, Hubabah Zahra, lihatlah kami juga, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jagakan kami di sisa umur kami agar tetap berada dalam jalan taat padamu,
agar tetap berada dalam jalan cinta pada kekasih-Mu, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan biarkan kami mati tanpa berbekal cinta padamu. Jangan biarkan kami mati tanpa berbekal cinta kepada Nabi besar Muhammad. Ya Allah, kenalkan kami kepada Nabi Muhammad. Kenalkan Nabi Muhammad kepada kami, ya Allah. Jadikan lisan kami gemar menyebut namanya. Dan biarkan Nabi Muhammad menyebut nama kami, ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami padanya. Syafaatkan Ia untuk kami, ya Allah. Kenalkan hati kami rasa cinta padanya. Ya Allah, cintakan hati Nabi Muhammad kepada kami, ya Allah. Kenalkan hati kami rindu padanya. Ya Allah, rindukan hati Nabi Muhammad pada kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapnya di saat kami hidup, mudahkan kami mengucapkannya di saat kami mati, ya Allah. Izinkan mata kami memandang indah wajah Nabi Muhammad. Izinkan telinga kami mendengar indah suara Nabi Muhammad. Izinkan lisan kami mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Engkau selama ini telah mengizinkan kami lagi dan lagi untuk mengucapkan salam saat qiyam kepada Nabi Muhammad. Saat sholat, Kau izinkan kami ucap salam padanya. Maka izinkan kami mengucapkan salam padanya saat kami sesudah meninggal dunia nanti. Ya Allah, izinkan kaki kami untuk selalu melangkah di belakangnya, mengikuti sunnah-sunnah dan jalan hidupnya di saat kami hidup di atas muka bumi ini. Dan kelak Kau izinkan kami digiring di belakangnya di padang mahsyar nanti. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunilah pula dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa suami kami. Ampuni dosa saudara-saudari kami. Ampuni dosa anak-anak kami. Ampuni dosa ponakan-ponakan kami. Ampuni dosa semua orang-orang yang kami sayangi, ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang pernah berbuat baik pada kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah.